Orang kalau jadi tim sukses aja udah girangnya minta ampun ya. Apalagi deket tuh sama calon presidennya kan. Apalagi nih ada yang duduk di sini diunjuk tuh. Misalnya Pak Haji Bambang. Pokoknya Pak Haji Bejong Gede, Pak Haji deh tuh. Saya serahin begitu kata calon yang bersangkutan. Nah kan Pak Haji Bambang girang kemana-mana ya. Tuh. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita mendapatkan suatu kesempatan yang sangat baik, kesempatan yang insya Allah kesempatan ini menjadi nilai keberuntungan bagi kita, karena pada pagi hari ini kebetulan hari ini juga hari Jumat ya, di mana kita tahu hari Jumat ini memang Allah bedakan itu ya dari hari-hari yang lain. Jadi sehingga ini perlu kita ulang-ulang terus agar kita dalam menjalani kehidupan ini tidak menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. Nah, dan termasuk pagi hari ini kita duduknya di sini juga kan sangat luar biasa. Yang pertama kita duduk di rumah Allah. Di rumah Allah ini sekarang ini. Ya, kadang-kadang kita selama ini masuk ke masjid yang dibayangin ya masjid aja gitu, tempat sholat gitu ya. Kalau tempat sholat doang ya banyak. Di rumah kita juga bisa jadi musola. Musola itu ya tempat sholat. Tapi kalau sudah masjid, nah itu hukum-hukumnya beda. Durasi kita selama berada di rumah Allah berbeda. Duduknya orang di masjid berbeda. Apalagi dengan duduknya orang di pasar, duduknya orang di tempat-tempat kafe-kafe gitu ya. Nah, jadi ini perlu kita sama-sama saling mengingatkan bahwa pada saat ini kita adalah insya Allah Ta'ala termasuk orang yang sangat beruntung, karena masih Allah berikan kesempatan kita duduk di rumah Allah, sambil duduk juga menetapi sebuah tempat juga yang oleh lisan Rasulullah saya kira ini tempat yang terbaik di muka bumi ini. Ya gimana enggak tempat yang terbaik? Nabi menyampaikan Riyadul Jannah. Idza marartum bi Riyadil Jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman surga, berhenti kata Nabi. Jadi kebanggaan inilah harus merasuk ke dalam hati kita. Nah sekarang ini di taman surga, Masya Allah. Mestinya ini kalau orang beriman menyadari hal ini, wah selfie deh ini, selfie. Tuh makanya siaran langsung ini. Taman surga gitu. Ini ya tempat healingnya orang beriman gitu. Dimana orang beriman itu hatinya istirahat, hatinya tenang, hatinya tentram. Kenapa? Karena dia berada di taman surga. Nih, jadi ini perlu, karena banyak orang sudah beruntung tapi dia nggak tahu kalau dia beruntung. Nah ini kan persoalan tersendiri. Banyak orang yang sudah sukses tapi dia nggak tahu kalau dia sukses. Yang banyak itu adalah orang yang banyak duitnya, tahu juga dia banyak duitnya, tapi bahwa dia beruntung, maksudnya beruntung dunia akhirat, banyak orang nggak tahu. Nah termasuk kita hari ini, pagi hari ini menyempatkan diri, menempatkan waktu kita berada di rumah Allah, di taman surga, juga di hari Jumat yang mulia. Maka kata Rasulullah yang pernah kita nukil hadisnya itu, manintaqala yata'allamu ilman ghufira lahu qabla ayyakhtua. Siapa yang udah niat tadi pagi sebelum berangkat nih, kata Nabi, manintaqala, niat dalam hati, ya Allah nanti habis sholat subuh duduk dah majelis ilmu. Niat dalam hati itu begitu. Apa yang diberikan Allah? Ghufira lahu qabla ayyakhtua. Allah mengampuninya belum melangkah kakinya. Tuh. Hebat nggak tuh? Belum melangkah udah diampuni. Tapi ada niat tuh. Niat di dalam hati. Subhanallah. Sama kita ini kan banyak dosa, Pak. Ya. Kalau kita nggak banyak dosa, kita nggak mungkin hadir di sini karena kita merasa banyak dosa, sedikit pahala. Makanya kita senantiasa untuk terus menerus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini luar biasa kalau kita berpikir sejenak
pengampunan dosa yang Allah berikan itu kepada kita itu adalah nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat tinggi, nikmat yang sangat agung. Karena sesungguhnya kita punya jarak dengan Allah karena dosa kita. Dosa itulah yang menjadi debu, menjadi hijab, menjadi penghalang kita kepada Allah. Semakin dosanya orang itu sedikit, semakin dekat hubungannya dengan Allah. Kan prinsipnya begitu. Nah, maka nanti kita mengenal dengan hamba-hamba pilihan. Al-Quran menyebutkan waliullah. Orang-orang yang tersebut adalah orang-orang yang memang dosanya dikit, pahalanya banyak. Jadi kemesraannya sama Allah luar biasa. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, la haula wala quwata. Jangan lagi diminta, jangan berdoa, udah langsung Allah kabulkan tuh kebutuhan hamba. Itu kalau sudah kekasih Allah. Jadi level kita itu ya memang menuju ke sana semua, Pak. Ya sekarang ini kalau kita kaitkan dengan kontestasi misalnya Pilpres yang memang tahun-tahun hangat nih kan, orang kalau jadi tim sukses aja udah girangnya minta ampun ya, apalagi deket tuh sama calon presidennya kan. Saya kemarin baca WA di grup kita karena nggak tahu benar apa kagak tuh, katanya ada calon presiden mau ke Bojonggede turun di stasiun, pada mau ke sono tuh nyambut, benar nggak? Ya, kenapa mau berapa ke sono? Senang dekat sama seseorang yang memang kita kagumi, begitu ya, senang kita. Cuman nggak tahu tuh, udah nyampe apa belum? Apa gimana? Udah pulang lagi, masya Allah. Tapi ada pada kesana kemarin. Coba tuh bayangkan tuh, ya. Masya Allah tuh. Apalagi nih ada yang duduk di sini diunjuk tuh, misalnya Pak Haji Bambang. Pokoknya Pak Haji Bojonggede, Pak Haji dah tuh, saya serahin begitu kata calon yang bersangkutan. Nah, kan Pak Haji Bambang girang kemana-mana ya, tuh. Apalagi dititipin tuh ya kan, tipin. Apaan tuh dititipin? Amanah. Tuh Pak Haji dah tuh yang bagi-bagi gitu ya. Seneng kita deket sama calon nomor satu, Pak. Ini kan sunnatullah, realitas yang harus kita pahami agar kita juga nanti bisa ngerti gitu. Oh, berarti dekat dengan seseorang. Lah itu kan biar bagaimana juga calon nomor satu kan tetap manusia kan? Masih manusia kan itu kan? Artinya kalau manusia sama dengan kita sebenarnya. Yang membedakan memang jabatannya doang. Ya. Tapi biar bagaimanapun itu kita paham tuh semua, kita sadar, kita ngerti kalau dekat dengan orang calon nomor satu secara tidak langsung alam bawah sadar kita bicara, ya kamu tuh akan gampang lah kalau dekat sama dia. Apalagi kalau udah jadi deket, sering ditelepon sama dia tuh, sekali sebulan disuruh ke rumahnya, masya Allah. Biar kita lagi pegel-pegel, lagi demam, jalan itu. Nah ini kenapa ada orang hamba Allah ini, Allah yang mengundang, Allah yang menelpon lah bahasanya begitu ya, tapi kagak mau datang. Nah ini kan persoalan, Pak. Iya, benar nggak? Saya cuma ngajak kita aja ini merenung gitu ya. Ada orang, bahkan semua hamba-hamba Allah itu, Allah memanggil dengan panggilan kasih sayang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Sayang panggilan Allah. Tapi panggilan ini, telepon ini kagak digubris sama kita. Persoalannya ada apa? Apakah emang sinyalnya kagak ada? Apa pulsanya kagak ada? Nah karena memang walaupun HP-nya HP mahal, kalau kagak ada kuotanya nggak bisa dihubungin tuh orang. Bener nggak? Punya handphone sekarang paling mahal apa sih? iPhone gitu ya? Saya cuma dengar-dengar doang sih, nggak paham juga saya. Apa bedanya gitu ya? Tapi ada katanya handphone yang 30 juta, 40 juta. Lah itu handphone 40 juta, kagak ada kuotanya, bisa nggak ditelepon dia? Kagak bisa. Atau ada kuotanya, handphonenya 10 juta, ada kuotanya. Ya, tapi sinyal lagi rusak. Bisa nyambung? Nggak bisa nyambung, Pak. Nah jadi begitu manusia ini, Pak. Ada yang model begitu tuh. Sebenarnya bukan dia nggak diundang, ditelepon sama Allah. Cuman ada yang sinyalnya rusak. Sinyalnya rusak yang mana tuh?
hatinya kotor. Hatinya kotor yang mana tuh? Sudah mulai mendewakan dunia, menganggap dunia segala-galanya, dan memang sumbernya itu kagak kenal sama Allah. Itu sumbernya sebenarnya di situ. Makanya seluruh ulama sepakat ngaji tentang syariat Islam, bab yang pertama sekali yang dikaji adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu tentang mengenal dengan Allah. Kalau nggak kenal ya susah. Nah, itu tadi ibaratnya handphone mahal. Kan orang beriman itu mahal, Pak, Masya Allah. Cuman kita gak nyadar aja tuh tadi, kalau kita sedang diberikan Allah nikmat yang mahal, nikmat yang nggak bisa dibayar, nggak bisa dibandingin dengan apapun iman ini. Cuman taunya kita itu nanti, pertama sekali taunya itu nanti adalah ketika kita sakaratul maut, baru paham. Sekarang masih hidup banyak yang nggak paham. Tapi sejatinya orang di dalam diri manusia kalau nggak ada iman, itu sebenarnya dia ibaratnya orang berjalan kelimpungan, miring kiri, miring kanan, nggak lurus. Orang beriman itu insya Allah dia sudah punya jalur, ya. Maka oleh karena itu, nah makanya tadi saya awali sekaligus mengingatkan kita bahwa pagi hari ini kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena hati kita masih nyambung tuh dengan panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Jumat subuh ini kita kan emang membahas tentang kepribadian Islam, atau bahasa Arabnya syakhsiyah Islamiyah. Kepribadian Islam yang mana kita tahu unsur dari pembentukan kepribadian Islam ini adalah berasal daripada dua unsur pokok, yaitu akliyah dan nafsiyah. Kalau akliyahnya sudah akliyah Islam, nafsiyahnya nafsiyah Islam, maka orang tersebut akan berdiri tegak lurus dengan berkepribadian Islam. Nah ini yang ingin kita capai. Kalau bahasa gampangnya, orang berkepribadian Islam itu adalah orang yang sudah punya hubungan dekat dengan Allah tadi tuh. Ya, ibaratnya ring satunya lah, ya. Kan banyak tim sukses tuh tadi ya. Banyak tim sukses, cuman ada ring 1, ada ring 2, sampai ring berapa tuh? Ada yang nggak masuk ring, tapi girang baik dia juga, ya. Nah, oleh karena itu di dalam agama kita juga bisa kita ambil analogi itu. Kedekatan hamba Allah itu memang beda-beda, Pak. Nggak semua sama. Nah, makanya kita dikenalkan tuh kalau dalam Islam, kalau kita mau mau berdoa, kenapa kita misalnya datangin ulama? Ya, datangin orang yang memang kita tahu dia dekat kepada Allah. Nah itu, kan ada kita kan pergi ke ulama misalnya, nyampe di situ kita silaturahim tentunya. Tapi yang kedua banyak orang minta doa. Lah padahal dalam Islam sebenarnya kita nggak begitu-gitu amat. Maksudnya kita kalau mau berdoa ya langsung aja. Allah Maha mendengar. Tapi kenapa kita sering nyemperin ulama-ulama ini minta doa? Bahasanya begitu. Karena kita tahu ulama ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Ring satunya lah baratnya begitu. Sama kalau kita ke ngajuin proposal ke bupati kan. Ya kalau kita yang nenteng sendiri nggak yakin kita tuh proposal nyampe masuk laci, iya. Cuman nggak tahu kapan dikeluarin dari laci kan. Tapi kalau kita memberikan proposal itu lewat orang yang paling dekat dengan bupati, ya insya Allah bakal nyampe. Bahwa nanti dikabulkan apa tidak, ya tergantung pribadi kita deh tuh, ya. Tergantung isi proposalnya juga, gitu. Nah sama kita juga begitu. Jadi makanya dalam hal ini banyak orang datang ke ulama. Kemudian kalau doanya itu merasa dikabulkan, orang ini kadang-kadang aneh. Apa anehnya? Suka lupa gitu. Lupanya langsung dia pikir yang mengabulkan doanya itu adalah ulama tersebut, sehingga terjadilah pengkultusan. Nah, ini kan rusak nih begitu. Nah, maka oleh karena itu bicara syakhsiyah Islamiyah, bicara kepribadian Islam itu udah kita bahas di Jumat bulan yang lalu adalah gunanya, ya, manfaatnya adalah agar syakhsiyah Islamiyah ini kita arahkan kepada hal yang sangat penting. Karena ada 7 kan? Ada 7. Salah satunya adalah bagaimana kita memiliki agama di makna pemahaman agama yang baik. Nah, karena
kepribadian itu nanti ditentukan oleh agama seseorang. Nah, makanya kalau kita lihat kemarin, kalau nggak salah, bapak-bapak masih ingat Jumat yang bulan lalu itu, hari ini banyak manusia sukses secara dunia, secara mata gitu ya, zohiriyah, tapi dalam hal agama kosong, rapuh. Saya mencontohkan bulan lalu bagaimana di Eropa, di Barat, di Amerika, di dunia luar sana mereka pintar dalam teknologi, sains, bahkan sampai kepada puncak pencapaian, tapi bicara tentang agama, teologis, mereka rendah. Bukan hanya rendah, tapi ya rapuh sekali. Kenapa? Karena mereka salah mengalamatkan. Salah mengalamatkan. Maka oleh karena itu hari ini orang Islam juga tidak sedikit yang juga punya pemahaman yang sama. Apalagi sekarang ini. Ya, belakangan ini saya perhatikan, ya ini makanya penting sebenarnya ini kita sampaikan. Hari ini umat Rasulullah belakangan ini tidak sedikit yang kemudian tergerus akidahnya, imannya gara-gara salah paham. Ya, salah pahamnya di mana? Salah pahamnya adalah bahwa tadi, apalagi dalam hal kalau udah bicara tentang rezeki yang bernama uang, itu sedikit sekali orang yang mampu dan berhasil mengaitkan bahwa uang itu memang datang dari Allah, bukan datang dari usahanya, bukan datang dari dagangannya, bukan datang dari pekerjaannya. Ar-rizqu minallah. Sehingga umat hari ini gampang terkecoh, gampang kalau bahasa kita dipengaruhin. Padahal iman itu enggak segampang itu. Kalau iman itu serapuh itu, Masya Allah, ya sama dengan kita imannya orang-orang yang lain. Orang beriman itu imannya mestinya kalau dia mendapatkan iman itu berdasarkan perenungan, kemudian pencarian lewat ilmunya, sehingga dia sampai pada kesimpulan, ya Allah, memang Allah yang maha segalanya. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kesehatan, Allah yang memberikan kemudaratan, manfaat, apapun semua dari Allah. Makanya ketika kita zikir itu la ilaha illallah, itu dinisbatkan di dalam diri kita itu tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berkuasa selain Allah, tidak ada yang paling hebat selain Allah, tidak ada yang menyembuhkan selain Allah. Ini orang yang sakit nih, ya, orang yang sakit itu dalam hatinya begitu, lagi zikir gitu, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang memberikan mudarat kecuali Allah. Jadi jangan kosong. Nah, makanya memang zikir tahlil itu harus pelan-pelan. Karena orang kalau membaca tahlil kalimat la ilaha illallah itu dengan pemahaman dan akidah yang baik, itu arsy-nya Allah pun bergetar gitu. Karena di situ persaksian gitu. Nah, cuman di kita memang ya kadang-kadang kurang pasnya begitu. Terjebak pada ritualitas. Sehingga kadang-kadang kalau kita perhatikan ya cuman tubuhnya doang yang bergetar gitu kan, hatinya enggak. Nah, ini kan salah ini. Harusnya kan hatinya yang bergetar kan. Nah, tubuhnya mah biasa, boleh biasa, tapi hatinya bergetar. Karena Al-Quran begitu membahasakan. Orang beriman itu wa idza tuliyat 'alaihim ayati zadatum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya, bergetar kulitnya. Begitu harusnya. Jadi orang beriman itu kalau mendengarkan kalimat suci seperti itu bergemuruh di sini gitu kan. Bergemuruh. Kenapa? Karena begitulah dia mengagungkan Allah. Jadi kalau misalnya kita lihat orang membaca tahlil, tubuhnya sampai loncat-loncat gitu ya. Karena itu yang lagi viral tuh ya. Sampai bercampur laki-laki dengan perempuan kan. Nah, itu ya kita sih enggak menyalah-nyalahkan langsung, enggak. Cuman kita ingin betul-betul bagaimana kita beragama ini ya semaksimal mungkin kita betul-betul mengikuti kanjeng Nabi, para sahabat dan ulama salafus soleh.